Meskipun menjadi top skor bersama dengan 5 gol di Euro 2020, Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick gagal masuk daftar 11 pemain top turnamen Piala Eropa itu. Dengan 5 pemain Italia dan 3 Inggris masuk ke dalam 11 pemain terbaik. Meskipun menjadi top skor bersama dengan 5 gol di Euro 2020, Cristiano Ronaldo dan Patrick Schick gagal masuk daftar 11 pemain top turnamen Piala Eropa itu. Dengan 5 pemain Italia dan 3 Inggris masuk ke dalam 11 pemain terbaik. Salam Gila Bola. Hai guys, kembali lagi di channel Gila Bola, berita bola terkini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya untuk mendapatkan berita terkini dari sepak bola. Jangan lupa beri komentar kamu karena nanti akan ada hadiahnya. Bagaimana caranya? Saksikan dulu yang berikut ini. Italia memenangkan Euro untuk pertama kalinya sejak 1968 ketika kiper Gianluigi Donnarumma menyelamatkan 2 penalti Inggris setelah kedua tim bermain imbang 1-1 usai perpanjangan waktu di final hari Minggu di Wembley. Donnarumma menjadi satu dari 11 pemain pilihan yang diumumkan UEFA selaku penyelenggara turnamen Piala Eropa 2020. Tim terbaik Euro 2020 itu terdiri dari 5 pemain Italia, 3 Inggris, 1 Spanyol, 1 Denmark, dan 1 Belgia. Tidak ada nama Ronaldo maupun Patrick Schick. Daftar selengkapnya adalah sebagai berikut. Kiper Gianluigi Donnarumma. Calon kiper anyar Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma seolah-olah penjaga gawang senior. Sedikit orang saja yang sadar bahwa usianya masih 22 tahun. Donnarumma sudah menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di dunia dan bisa menjadi salah satu yang terbaik sepanjang masa jika ia melanjutkan performanya seperti saat ini. Donnarumma memiliki posisi sangat penting saat Italia mengungguli Inggris dalam kemenangan adu penalti pada partai final. Ia sudah mendapatkan penghargaan pemain terbaik turnamen setelah mencatatkan 3 kali gawang bersih dan hanya kebobolan 4 gol. Kepahlawanannya dalam adu penalti melawan Spanyol dan Inggris memberi peran besar bagi kemenangan Azzurri. Bek kiri, Leonardo Spinazzola. Petualangan Leonardo Spinazzola di Piala Eropa terhenti oleh cedera putusnya urat Achilles dalam kemenangan perempat final atas Belgia. Masuknya nama Spinazzola membuat bintang The Three Lions, Luke Shaw, keluar dari tim pilihan ini setelah bintang Manchester United itu melanjutkan performa hebatnya ke turnamen Euro 2020, termasuk tendangan manisnya pada menit kedua untuk membawa negaranya memimpin di final. Bek tengah, Harry Maguire. Sebelum turnamen dimulai, ada kekhawatiran apakah Harry Maguire cukup fit untuk bermain usai mengalami cedera hanya 1 bulan sebelum Euro 2020 dimulai. Faktanya, dia melewatkan 2 pertandingan pertama Inggris akibat cedera itu dan banyak penggemar Inggris percaya bahwa dia seharusnya tidak dimasukkan skuad Gareth Southgate sama sekali. Meski demikian, ia terpilih dan tampil gemilang saat masuk ke starting 11. Performa terbaiknya adalah gol perempat final melawan Ukraina, serta penalti sempurnanya dalam adu penalti melawan Italia. Bek tengah, Leonardo Bonucci. Golnya ke gawang Inggris pada partai final serta penampilan heroik membela pertahanan Gli Azzurri menyebabkan namanya masuk ke dalam daftar ini. Perannya memperlihatkan bahwa pemain veteran sangat penting perannya untuk menjamin kemenangan bagi tim. Pada usia 34 tahun, Leonardo Bonucci tampil dengan kemampuan terbaiknya. Bersama rekan setimnya di klub, Giorgio Chiellini, Bonucci itu membuat hidup sulit bagi setiap penyerang lawan. Ia melakukan pertahanan secara tepat, seperti distribusi bolanya dari arah belakang. Di atas semua ini, ia mengambil alih tanggung jawab ketika timnya membutuhkannya, menyamakan kedudukan di final sebelum berhasil menjebol gawang Jordan Pickford dalam adu penalti. Bek kanan, Kyle Walker. Gareth Southgate memasukkan nama Kyle Walker untuk memperkuat soliditas pertahanan. Dan itulah yang dia berikan bagi tim. Dengan pemain Manchester City tersebut berada di sisi kanan pertahanan, Inggris hanya kebobolan 2 kali sepanjang turnamen. Sementara dia terkadang terlihat goyah saat menguasai bola, tidak ada penyerang yang bisa melewatinya. Kecepatan kilatnya sangat penting saat tim melakukan recovery dalam permainan dan memungkinkan The Three Lions bermain jauh lebih tinggi, menekan lebih dalam di pertahanan lawan.
Gelandang Pedri. Mereka yang menonton laga-laga Barcelona secara teratur akan tahu seberapa besar potensi yang dimiliki oleh Pedri. Musim panas ini, dia mengumumkan dirinya ke seluruh dunia melalui aksinya di lapangan tengah Spanyol. Sang pemain Spanyol itu dianugerahi penghargaan pemain muda turnamen Euro 2020, mendapatkan hadiah individual itu setelah beberapa performa cemerlang di lini tengah. Dia tenang saat menguasai bola, positif, dan selalu ingin menciptakan peluang bagi rekan setimnya. Pemain berusia 18 tahun itu memiliki masa depan yang cerah. Gelandang Jorginho. Jorginho memainkan peran penting dalam kemenangan Italia di final, menjadi playmaker dan penyuplai bola dari tengah lapangan. Mantan gelandang Napoli itu berperan sebagai pendikte permainan, mengawali serangan dan mendominasi permainan bersama Marco Verratti dan Nicolo Barella. Selain itu, dia adalah pelaku tackle tersering dari ketiganya, membantu melindungi lini belakang Italia. Untuk mendapatkan hadiah dari Gila Bola, kamu cukup mengisi kolom komentar di bawah ini dengan menyertakan ID Instagram kamu. Akan ada 4 hadiah untuk 4 orang pemenang dengan komentar terbaik. Selengkapnya kamu bisa lihat di gilabola.com. Gelandang Pierre-Emile Højbjerg. Setelah membantu Denmark mencapai semifinal Euro 2020, gelandang Tottenham Hotspur Pierre-Emile Højbjerg masuk tim terbaik turnamen UEFA. Dia bermain setiap menit dalam permainan Denmark ke semifinal di turnamen besar pertamanya bersama tim nasional. Turnamen dimulai dengan catatan yang sulit bagi Denmark, kehilangan 2 pertandingan perdana di tengah Finlandia dan Belgia. Højbjerg gagal mengeksekusi penalti dalam gol pembuka tim, kalah 1-0 dari Finlandia. Dengan pertandingan itu dihentikan dan kemudian dimulai kembali setelah keadaan darurat medis yang dialami Christian Eriksen. Denmark bangkit untuk finish kedua di grup B ketika mengalahkan Rusia 4-1, pertandingan di mana Højbjerg mencatatkan 2 assist. Tim kemudian tampil dominan, mengalahkan Wales 4-0 di babak 16 besar dan Republik Ceko 2-1 di perempat final. Denmark berhasil mengimbangi Inggris, tetapi kalah 2-1 setelah perpanjangan waktu. Højbjerg adalah satu-satunya pemain Denmark yang masuk dalam tim terbaik turnamen UEFA. Penyerang Raheem Sterling. Pada bulan Mei 2021, saat nama-nama pemain timnas Inggris diumumkan, Raheem Sterling bukan pilihan populer untuk starting 11 di kalangan penggemar Inggris. Dia tampil sangat buruk bagi Manchester City, sementara Jadon Sancho dan Jack Grealish bermain cemerlang untuk klub mereka masing-masing. Namun mantan pemain sayap Liverpool itu telah pulih dengan sangat baik dan membungkam para kritikus dengan serangkaian penampilan bagus di sisi sebelah kiri lapangan. Dia mengantongi 3 gol melawan Kroasia, Republik Ceko, dan Jerman, memberi assist untuk gol pembuka melawan Ukraina, dan memenangkan penalti yang menentukan melawan Denmark di semifinal. Menjadi pertanyaan besar mengapa Sterling tidak ditunjuk sebagai satu dari eksekutor penalti Inggris saat melawan Italia. Penyerang Romelu Lukaku. Romelu Lukaku berhasil membuat kejutan, mengalahkan Harry Kane yang mengalami start lambat pada turnamen Piala Eropa ini. 4 gol pemain Inter Milan itu sukses membawa Belgia sampai ke perempat final dan sangat disayangkan gagal lolos lebih jauh lagi dengan Azzurri menghentikan Belgia 1-2. Ini merupakan kesempatan terakhir bagi generasi emas Belgia di turnamen besar dengan sebagian besar dari para pemainnya akan berusia di atas 30 tahun pada Euro 2024. Penyerang Federico Chiesa. Xherdan Shaqiri boleh dibilang kurang beruntung tidak masuk dalam daftar 11 pemain top Euro setelah tampil mengagumkan bagi timnas Swiss. Federico Chiesa memulai turnamen sebagai pelapis Domenico Berardi, tapi pemain sayap itu berhasil masuk ke starting 11 dan tidak tergantikan. Dia mencetak gol fantastis melawan Austria dan Spanyol pada babak sistem gugur dan menyebabkan banyak masalah di lini belakang Inggris pada laga final. Nama-nama di atas dipilih oleh sebuah komisi teknis UEFA beranggotakan 16 orang, termasuk di dalamnya sejumlah nama terkenal seperti Fabio Capello, David Moyes, Esteban Cambiaso, dan Aitor Karanka. David Moyes adalah manajer West Ham United saat ini. Fabio Capello pernah melatih timnas Inggris selain timnas Rusia, Real Madrid, AC Milan, dan Juventus. Esteban Cambiaso adalah mantan pemain Argentina berusia 40 tahun, pernah membela Real Madrid, Inter Milan, dan Leicester City. Aitor Karanka, jika Anda masih ingat, adalah mantan asisten di Real Madrid tahun 97 sampai 2002.
belum melatih Nottingham Forest dan Birmingham City. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tendang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.